Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan membawakan pengolahan limbah rumah tangga. Di sini saya mereview pengolahan limbah sayuran yang bersumber dari rumah tangga, ringkasan dan rekomendasi praktik yang disusun oleh Hartati. Adapun latar belakang, limbah sayuran dari rumah tangga merupakan bagian besar dari household food waste. Pengolahan di tingkat rumah tangga, di mana kompos, vermikompos, biogester skala kecil dapat mengurangi sampah, emisi, dan menutup siklus nutrisi. Dua artikel Scopus terpilih fokus pada keberlanjutan pengolahan household food waste dan decentralized composting. Artikel Environmental Sustainability of Anaerobic Digestion of Household Food Waste, Flores et al. 2019. Sumber Jurnal Manajemen 2019. Tujuannya menilai keberlanjutan lingkungan dari penerapan anaerobic digestion untuk household food waste dibanding dengan opsi lain. Adapun metodenya analisis literatur dan studi LCA yang membandingkan emisi, energi, dan dampak lingkungan dari AD atau landfill composting. Hasil utama, skala komunitas rumah tangga dapat mengurangi emisi metana dari pembuangan, memulihkan energi biogas, menghasilkan digestate sebagai pupuk jika feedstock dan operasi terkelola dengan baik. Keterbatasan, tantangan operasional, fluktuasi komposisi sampah, inhibisi kebutuhan para pengelola, dan aspek ekonomi pada skala kecil. Artikel 1. Implikasi praktis. Rekomendasi, gunakan AD skala komunitas dengan segregasi sumber. Pisahkan sayuran basah, tambah kosubstratis jika perlu. Yang kedua, perlu pelatihan penggunaan rumah tangga, monitoring pH, dan C/N, dan pemanfaatan digestate sebagai pupuk setelah sanitasi. Sumber dan akses 2019. Artikel 2. Desentralisasi composting of food state a perspective Al 2022. Sumber Protected Insemination Engineering 2002. Tujuan menilai peran home dan community composting termasuk vermicomposting sebagai solusi desentralisasi untuk food state. Metode, perspektif dan tinjauan literatur membahas kualitas kompos, emisi, desain sistem, dan aspek sosial implementasi. Hasil utama, home community composting dapat menghasilkan amandemen tanah berkualitas setara industri jika dikelola. Vermicomposting menghasilkan produk lebih cepat dan berkualitas tinggi. Keterbatasan, risiko emisi gas NH3, M2O jika tidak dikelola kebutuhan, edukasi publik, dan berkelanjutan, program jangka panjang. Artikel 2. Implikasi praktis. Rekomendasi program edukasi, distributor kontainer composting, vermi untuk rumah tangga, monitoring emisi, dan integrasi dengan kebijakan pengelola sampah kota. Keuntungan, pengurangan limbah ke TPA, produksi pupuk lokal, dan pemberdayaan komunitas. Perbandingan. Ada artikel 1 unggul pada pemulihan energi biogas dan pengurangan emisi metana dari landfill.
Desentralisasi, composting, vermicomposting, artikel 2, unggul pada kesederhanaan, implementasi, biaya rendah, dan produksi amandemen tanah berkualitas. Kedua, memerlukan segregasi sumber di rumah tangga, edukasi dan dukungan kebijakan intensif. Saran, kombinasi pendekatan vermi kompos untuk konten tinggi serat dengan AD dengan residu basah berminyak berguna untuk sistem lokal. Terima kasih. Rekomendasi praktis untuk rumah tangga dan pemerintah lokal. 1. Implementasi pilot komunitas. Sediakan alat kompos atau vermin dan mini AD untuk 100 sampai 500 untuk 50 sampai 100 rumah tangga. Yang kedua, kampanye edukasi. Pemilihan bahasa kering, cara membuat kompos atau vermi aman menggunakan digestit. 3. Monitoring sederhana. Parameter kesuksesan, yaitu volume sampah teralihkan, kualitas kompos atau disgate, produksi biogas. 4. Studi lanjut, teknoekonomi, analisis, dan LCA lokal untuk memilih kombinasi optimal. Demikian review saya pada pengolahan limbah rumah tangga untuk Scopus 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.